Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah sikap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang tukang yang sedang bekerja membangun sebuah bangunan. Saat itu, ada seseorang yang sedang melakukan survei bertanya kepada tukang yang pertama, "Apa yang sedang Anda kerjakan?" Jawabnya, "Saya sedang menata batu-batu ini menjadi sebuah tembok. Sebenarnya malas juga sih kalau ada peluang dan pekerjaan yang lebih baik, secepatnya saya akan pindah." Kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan kepada tukang yang kedua. Dan tukang yang kedua itu menjawab demikian, "Saya sedang mencari nafkah dengan menjadi tukang batu. Ya, lumayanlah untuk membuat dapur ngebul sehari lepas sehari." Kemudian inilah jawaban tukang yang ketiga ketika kepadanya diajukan pertanyaan yang sama. "Saya sedang menjadi bagian dari suatu sejarah dengan ikut membangun sebuah bangunan yang akan saya sentuh menjadi kokoh dan sempurna. Kelak apabila bangunan ini sudah selesai, saya akan mengajak anak-anak saya jalan-jalan ke sini. Saya akan memberitahu bahwa di balik bangunan megah ini ada sentuhan tangan ayahnya, sentuhan yang menjadikannya lebih sempurna." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 pekerja ini kita dapat mengetahui bahwa pekerja yang ketiga tidak sekedar bekerja sebagai tukang bangunan biasa, tetapi sebagai tukang bangunan yang visioner. Ia tidak berorientasi pada uang semata, tetapi bisa melihat ke depan di mana ada kehormatan dan manfaat lainnya yang bisa diraih dari pekerjaan yang dilakukan saat ini. Di satu sisi, uang memang merupakan salah satu pendorong bagi kita untuk bekerja. Tetapi di sisi lain, kita perlu menanamkan satu sikap yang mulia, di mana pekerjaan yang kita lakukan juga merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kita. Saudara yang terkasih, John Maxwell dalam bukunya mengatakan bahwa sikap merupakan faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan berhasil atau tidak. Sikap hati itulah yang memampukan kita untuk tetap bekerja keras sambil melihat masa depan, sekalipun kita sedang berada di masa-masa sulit. Apapun tujuannya adalah agar kita mampu melihat proses panjang dan menyakitkan sebagai sebuah perjalanan sukses yang disediakan Tuhan bagi kita. Demikian juga dalam pekerjaan atau pelayanan. Jika pimpinan atau rekan kita memiliki sikap dan motivasi yang keliru, yaitu memanfaatkan ketulusan dan ketekunan kita di dalam bekerja atau dalam melayani Tuhan, biarkan saja.
Tetaplah menjaga kemurnian sikap kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan melihat sikap hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi pekerja yang visioner, yang mampu melihat hasil gemilang di masa depan dengan sikap yang terpuji dan mulia. Adapun yang perlu kita lakukan hanyalah memberi yang terbaik. Biarlah apa yang kita lakukan semata-mata hanyalah untuk Tuhan. Milikilah motivasi dan sikap yang baik, agar Tuhan yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarkanlah kami agar kami tidak menjadi orang yang munafik dalam menjalani hidup ini. Tetapi jadikanlah kami orang yang tulus dalam bertindak, sehingga apa yang kami kerjakan semata-mata bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan yang memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.